Selama lebih dari 1 dekade, namanya disebut dengan nada gemetar di lorong-lorong gelap perdagangan narkoba internasional. Aparat penegak hukum 2 negara adidaya memburu jejaknya tanpa henti. Hadiah puluhan miliar rupiah dijanjikan bagi siapa saja yang bisa membawa informasi keberadaannya. Namun ia selalu menghilang, seperti bayangan yang tak pernah bisa ditangkap. Kini, kisah itu berakhir. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, pria yang dunia kenal sebagai El Mencho, pemimpin tertinggi kartel generasi baru Jalisco atau CJNG, salah satu organisasi kriminal paling berbahaya, paling kaya dan paling berdarah di muka bumi, tewas pada Minggu lalu setelah pasukan militer elit Meksiko menggelar operasi senyap di pegunungan Tapalpa, Jalisco. Kematiannya bukan hanya berita kriminal biasa, ini adalah momen bersejarah yang mengguncang peta kejahatan terorganisir global, mengakhiri era seorang figur yang selama bertahun-tahun dianggap nyaris tak tersentuh oleh hukum manapun di dunia. Untuk memahami mengapa kematian El Mencho begitu bergema, kita perlu memahami siapa pria ini sebenarnya, dan bagaimana seorang anak desa dari Michoacan bisa menjelma menjadi salah satu penjahat paling ditakuti sepanjang sejarah modern. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes lahir sekitar tahun 1966 di Tierra Caliente, wilayah pedalaman Michoacan, salah satu daerah termiskin dan paling bergolak di Meksiko. Kemiskinan struktural, ketiadaan lapangan kerja, dan budaya kekerasan yang mengakar menjadi latar belakang masa kecilnya. Seperti banyak pemuda dari kawasan itu, ia mencari peruntungan dengan menyeberang ke Amerika Serikat. Ia sempat menetap di California, bekerja di berbagai pekerjaan kasar sebelum akhirnya terseret ke dalam jaringan perdagangan narkoba tingkat bawah. Disinilah benih kariernya sebagai kriminal mulai tumbuh, bukan karena bakat semata, tetapi karena kombinasi antara kecerdasan jalanan, keberanian nekat, dan ambisi yang tak terbatas. Ia pernah ditangkap di Amerika Serikat atas tuduhan kepemilikan heroin dan mendapat hukuman deportasi. Kembali ke Meksiko, ia tidak menyerah, justru sebaliknya. Ia bergabung dengan jaringan kartel yang sudah ada, belajar dari dalam, membangun koneksi, dan perlahan-lahan mengonsolidasikan kekuasaan. Pada sekitar tahun 2010-2011, El Mencho mendirikan CJNG, sebuah kartel baru yang lahir dari abu kelompok kriminal sebelumnya, namun dengan ambisi yang jauh lebih besar dari pendahulunya. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia berhasil menjadikan CJNG sebagai kekuatan kriminal yang ditakuti bahkan oleh kartel-kartel senior seperti kartel Sinaloa. Salah satu hal yang membedakan CJNG dari kartel-kartel lainnya adalah cara mereka beroperasi. Di bawah kepemimpinan El Mencho, CJNG tidak hanya berfungsi sebagai organisasi penyelundup narkoba. Mereka berevolusi menjadi kekuatan paramiliter yang mampu menghadapi militer negara dalam pertempuran terbuka. Rekaman-rekaman yang beredar selama bertahun-tahun memperlihatkan konvoi kendaraan lapis baja milik CJNG melintasi jalan raya Meksiko secara terang-terangan. Video propaganda kartel menampilkan ratusan anggota bersenjata berat berbaris layaknya pasukan militer reguler sambil menyuarakan ancaman kepada pemerintah dan kartel saingan. Pada 2015, CJNG menembak jatuh sebuah helikopter militer Meksiko yang sedang melakukan operasi. Sebuah tindakan yang mengejutkan bahkan komunitas intelijen internasional. Ini adalah sinyal jelas bahwa El Mencho tidak sekedar menjalankan bisnis narkoba. Ia sedang membangun sebuah negara dalam negara. Senjata yang disita dalam operasi penangkapannya, kendaraan lapis baja, peluncur roket, dan berbagai jenis senjata api canggih hanya mengonfirmasi apa yang selama ini menjadi kekhawatiran para analis keamanan. CJNG adalah ancaman keamanan nasional, bukan sekedar masalah kriminal biasa. Di atas segalanya, warisan paling kelam dari El Mencho dan CJNG adalah peran sentral mereka dalam krisis fentanyl yang telah meluluh lantakan Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Fentanyl adalah opioid sintetis yang kekuatannya 50 hingga 100 kali lebih dahsyat dari morfin. Satu dosis sekecil butiran garam pun sudah cukup untuk merenggut nyawa manusia dewasa.
dan CJNG adalah salah satu produsen serta penyelundup utama zat mematikan ini ke pasar gelap Amerika Utara. Data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, mencatat bahwa lebih dari 70.000 warga AS meninggal akibat overdosis opioid setiap tahunnya. Dan sebagian besar dari angka tragis itu berhubungan langsung dengan fentanyl yang jalur distribusinya bermuara pada kartel-kartel Meksiko dengan CJNG sebagai salah satu aktor utamanya. Selain fentanyl, CJNG juga dikenal sebagai pemasok masif metamfetamin, kokain, dan heroin ke berbagai penjuru Amerika Serikat, Kanada, Eropa, bahkan Asia. Jaringan distribusi mereka tidak hanya melewati perbatasan darat AS Meksiko, tetapi juga melalui jalur laut dan udara yang tersebar di puluhan negara. Inilah yang membuat El Mencho bukan sekedar masalah Meksiko. Ia adalah ancaman kesehatan publik global yang dampaknya dirasakan oleh jutaan keluarga di berbagai belahan dunia. Tidak ada yang instan dalam operasi yang akhirnya mengakhiri riwayat El Mencho. Menurut sumber-sumber yang memahami dinamika kerjasama intelijen AS Meksiko, upaya untuk melacak dan menangkap gembong kartel ini telah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan ribuan jam pengawasan, analisis data intelijen, infiltrasi jaringan, dan koordinasi antar lembaga yang sangat kompleks. El Mencho dikenal sebagai sosok yang sangat paranoid terhadap keamanan dirinya sendiri. Ia jarang menggunakan telepon genggam, sering berpindah lokasi persembunyian, dan dikelilingi oleh lingkaran kepercayaan yang ketat. Ia tidak percaya pada sembarang orang. Pengkhianatan adalah hal yang ia takuti lebih dari aparat keamanan sekalipun. Namun pada akhirnya, setiap tembok keamanan memiliki celah, dan pada minggu lalu, celah itu ditemukan. Pasukan militer elit Meksiko bergerak menuju Tapalpa, sebuah kota kecil yang terletak di pegunungan Jalisco, sekitar 2 jam perjalanan darat ke arah barat daya dari Guadalajara. Kota ini lebih dikenal sebagai destinasi wisata akhir pekan bagi warga Guadalajara ketimbang sebagai sarang kartel. Tapi justru di balik ketenangan permukaan itulah, El Mencho memilih bersembunyi. Ketika pasukan mendekati lokasi target, perlawanan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Anggota CJNG yang berjaga di sekitar lokasi persembunyian El Mencho tidak menyerah begitu saja. Mereka membuka tembakan terhadap pasukan militer dalam sebuah baku tembak yang berlangsung sengit. Departemen Pertahanan Meksiko dalam pernyataan resminya memaparkan jalannya operasi secara rinci. 4 anggota kartel tewas di lokasi kejadian. 3 orang lainnya termasuk El Mencho sendiri mengalami luka-luka serius akibat tembakan. 2 tersangka lain berhasil ditangkap dalam kondisi hidup dan kini berada di bawah tahanan otoritas keamanan Meksiko. Di sisi militer, 3 anggota pasukan bersenjata Meksiko juga mengalami luka-luka dalam baku tembak tersebut. Mereka langsung mendapat penanganan medis dan dilaporkan dalam kondisi stabil. El Mencho yang dalam kondisi terluka parah segera dievakuasi dari lokasi. Ia diterbangkan menggunakan pesawat menuju Mexico City untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun luka yang ia derita terlalu berat. Ia menghembuskan napas terakhir di atas pesawat, di antara langit Jalisco dan Mexico City. Jauh dari kemewahan bunker persembunyiannya, jauh dari lingkaran pengawalnya yang bersenjata. Begitulah akhir dari seorang pria yang pernah merasa tak tersentuh oleh dunia. Tak lama setelah berita kematian El Mencho tersebar, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mexico City angkat bicara. Melalui platform X, Kedubes AS mengkonfirmasi keterlibatan Washington dalam operasi tersebut dengan pernyataan yang singkat namun penuh makna. Pasukan khusus Meksiko, demikian pernyataan itu, melaksanakan operasi tersebut dalam kerangka kerjasama bilateral dengan otoritas AS yang memberikan dukungan intelijen komplementer. Kalimat diplomatik itu menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Dukungan intelijen komplementer adalah cara halus untuk menggambarkan kontribusi badan-badan seperti DEA atau Drug Enforcement Administration, CIA, dan NSA, yang selama bertahun-tahun membangun profil lengkap El Mencho, melacak pergerakannya, memetakan jaringannya, dan menunggu momen yang tepat. Bagi Washington, kematian El Mencho adalah kemenangan besar, bukan hanya dalam perang melawan narkoba, tetapi juga sebagai bukti bahwa kerjasama bilateral dengan Meksiko masih bisa menghasilkan hasil nyata di tengah berbagai ketegangan diplomatik yang mewarnai hubungan kedua negara belakangan ini.
pemerintah Amerika Serikat sebelumnya telah memasang hadiah sebesar 10 juta US dollar atau setara dengan lebih dari 160 miliar rupiah bagi siapa saja yang memberikan informasi yang berujung pada penangkapan atau pemidanaan El Mencho. Hadiah itu mencerminkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh satu orang ini terhadap keamanan dan kesehatan publik Amerika. Kabar kematian El Mencho disambut dengan reaksi beragam dari berbagai penjuru dunia. Di Meksiko sendiri, pemerintah merayakan operasi ini sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah pemberantasan kartel negara itu. Para pejabat pertahanan dan keamanan menyebutnya sebagai bukti kemampuan dan komitmen Meksiko dalam memerangi kejahatan terorganisir. Namun di kalangan analis keamanan dan akademisi, nada yang muncul jauh lebih hati-hati. Mereka mengingatkan bahwa sejarah telah berulang kali membuktikan tewasnya pemimpin kartel tidak serta-merta mengakhiri operasi organisasi tersebut. Ketika Pablo Escobar, gembong kartel Medellin yang pernah masuk daftar orang terkaya dunia versi Forbes, tewas ditembak di Medellin, Kolombia pada 1993, banyak yang mengira bisnis narkoba Kolombia akan runtuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Perdagangan kokain hanya berpindah tangan ke kelompok-kelompok baru yang lebih terdesentralisasi dan lebih sulit dilacak. Hal serupa terjadi ketika Joaquin El Chapo Guzman dari kartel Sinaloa akhirnya ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Sinaloa tidak bubar. Mereka berevolusi, beradaptasi, dan terus beroperasi di bawah kepemimpinan kolektif yang baru. CJNG kemungkinan besar akan mengikuti pola yang sama. Organisasi yang dibangun El Mencho terlalu besar, terlalu kaya, dan terlalu terstruktur untuk sekadar bubar hanya karena kehilangan satu pemimpin, bahkan jika pemimpin itu adalah sang pendiri sekalipun. Pertanyaan yang kini mengemuka di kalangan intelijen internasional, siapa yang akan mewarisi tahta El Mencho? Dan apakah perebutan kekuasaan internal yang hampir pasti akan terjadi justru akan memicu gelombang kekerasan baru di Meksiko? Kematian El Mencho memberikan kita momen untuk merefleksikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar operasi militer yang berhasil. Seorang pria yang lahir dalam kemiskinan, tanpa akses pendidikan layak, tanpa prospek masa depan yang jelas, berhasil membangun sebuah imperium kejahatan yang mempengaruhi kehidupan puluhan juta orang di berbagai belahan dunia. Ribuan nyawa melayang akibat kekerasan yang ia pimpin. Ratusan ribu jiwa lainnya hancur oleh narkoba yang jaringannya distribusikan. Ini bukan kisah sukses. Ini adalah kisah tentang kegagalan sistemik, kegagalan negara dalam menyediakan alternatif bagi warganya yang paling rentan, kegagalan kebijakan narkoba global yang selama puluhan tahun hanya mampu menekan permintaan tanpa benar-benar memadamkan akar masalahnya, dan kegagalan komunitas internasional dalam memutus rantai kemiskinan struktural yang menjadi lahan subur bagi rekrutmen kartel. El Mencho sudah tiada, tapi sistem yang melahirkannya, membesarkannya dan memberinya kekuasaan itu masih ada. Dan itulah musuh sesungguhnya yang belum juga berhasil dikalahkan. Beberapa fakta penting yang dirangkum dari pernyataan resmi Departemen Pertahanan Meksiko dan Kedutaan Besar AS mencakup lokasi operasi di Tapalpa, Jalisco, sekitar 2 jam barat daya Guadalajara. El Mencho terluka dalam baku tembak dan tewas saat dievakuasi udara menuju Mexico City. Sebanyak 4 anggota kartel tewas di lokasi, 3 lainnya meninggal kemudian termasuk El Mencho dan 2 tersangka berhasil ditangkap hidup-hidup. 3 anggota militer Meksiko juga mengalami luka-luka. Barang bukti yang disita meliputi kendaraan lapis baja, peluncur roket, dan berbagai senjata api. Operasi ini dilaksanakan dalam kerangka kerjasama bilateral AS Meksiko dengan dukungan intelijen dari otoritas Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.